الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد ولا نستعين إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semua meninggal atau meninggalkan dunia ini kecuali betul-betul dalam kondisi muslim, dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di rumah Allah yang mulia, di hari Jumat yang mulia, marilah kita selalu berusaha untuk memuliakan diri kita. Tentunya dengan secara terus-menerus memahami aturan Allah, Zat yang Maha Kuasa, untuk kita laksanakan dengan sepenuh hati. Aturan Allah yang berupa perintahnya, terutama yang wajib juga yang sunnah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga aturan Allah berupa larangannya, terutama yang haram, termasuk yang makruh, juga yang syubhat. Mari kita usahakan kita jauhi sejauh-jauhnya, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang Allah telah janjikan kehidupan bagi secara hakiki, baik di dunia yang pendek ini, terlebih di akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin mendapatkan kebahagiaan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tema hari ini anak soleh sebagai aset keluarga. Memang masalah besar sekarang ini adalah masalah generasi keturunan kita semua, yang tantangannya luar biasa. Untuk melahirkan anak soleh tentu memang tidak mudah. Bahkan ajaran kita Islam telah memberikan guidance, petunjuk untuk bisa melahirkan anak soleh. Pertama adalah sebelum seseorang menikah, sudah seharusnya menjaga diri, meningkatkan kualitas diri, ketaatan kepada Allah. Itu salah satu usaha secara genetik untuk bisa melahirkan anak soleh. Jadi jauh sebelum menikah, seorang yang ingin mengharapkan anak soleh, dia jaga diri dari hal-hal yang fahsya dan mungkar dan seterusnya. Kemudian ketika menikah, Islam pun telah memberikan petunjuk. Baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis yang mungkin umum kita dengar, tungkahul mar'ah li arba'. Biasanya perempuan dinikahikan 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, li maliha, karena hartanya, li nasabiha, karena keturunannya, walidiniha, karena agamanya. Baginda Nabi mengingatkan fadfal bidzatiddin. Perhatikan, ambillah terutama pertimbangan agama. Taribat yadaka, tentu kalian akan beruntung. Ini salah satu gerbang untuk melahirkan anak soleh. Setelah berkeluarga, tentu untuk melahirkan anak soleh adalah dari kedua orang tua menjadi uswah, di samping berusaha untuk menghantarkan anak menjadi baik. Dewasa ini yang namanya anak tentu imitator yang baik, meniru.
Sekarang zaman modern seperti ini, banyak mungkin ada keluarga yang baik, tapi apa yang dilihat oleh anak melalui online tidak baik, itu juga berpengaruh luar biasa. Sehingga tugas orang tua untuk bisa menghantar anak soleh lebih berat dibanding zaman dulu. Godaan pun lebih berat, baik online belum yang juga offline. Karena itu anak soleh memang merupakan investasi yang utama bagi kita semua, human investment dibanding investasi yang lain. Karena anak yang soleh akan bisa mengangkat martabat orang tua, menjaga nama baik, dan bahkan memberikan tentunya qurratu ayun, kebahagiaan bagi orang tua. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat, di alam barzakh pun anak soleh akan memberikan manfaat kebahagiaan bagi orang tua yang sudah wafat. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati, semua amalnya sudah terputus kecuali 3. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan ketika kita sudah di alam barzakh. Wa ilmin yuntafa'u bih, termasuk ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, kehidupan keluarga tentunya merupakan awal lahirnya generasi yang baik. Bi'ah hasanah di keluarga akan bisa insya Allah melahirkan manusia-manusia yang soleh, yang tentunya akan berpengaruh kepada komunitas di mana orang-orang yang soleh itu ada. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di samping usaha ikhtiar, kalau kita ittiba kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengharapkan adanya keturunan, sampai berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan mari kita biasakan juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan hati, yang menyenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dewasa ini kalau kita lihat fenomena anak-anak muda luar biasa, anak-anak sekolah. Kalau dulu mungkin menyenangkan, sekarang kadang-kadang menakutkan. Karena tadi sekali lagi tantangannya luar biasa. Bisa jadi di keluarga baik, ketika pergaulan termasuk online, sehingga kemudian terjerembab di dalam perbuatan yang mungkin menyedihkan bagi orang tua. Karena itu pemeliharaan kita kepada anak kita adalah merupakan amanah, sehingga kita harus bisa menyelesaikan tantangan yang sekarang luar biasa ini. Memang sebagai orang tua tentunya cukup berat untuk bisa menghantarkan generasi penerus kita menjadi orang-orang yang soleh. Sebaliknya banyak sekali anak-anak yang salah, yang kita mungkin pernah mendengar bahkan melihat betapa kalau anak itu salah, durhaka, maka akan juga menjatuhkan orang tua, bukan hanya di dunia, sampai nanti juga akan bisa membuat orang tua tidak bahagia. Karena itu, memelihara anak amanah, dan tentunya Allah sangat meridhai orang tua yang berusaha betul untuk bisa memelihara anaknya menjadi anak yang soleh. Dan tentunya sekali lagi, di samping ikhtiar, kita harus juga banyak berdoa secara khusus. Bahkan dalam bahasa tertentu ibaratnya tirakat untuk anak, supaya anak betul-betul selamat dan soleh, yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, bahkan bisa menyelamatkan lingkungannya. Bukan hanya di dunia, nanti akan dikumpulkan orang-orang yang soleh dengan anak-anak yang soleh di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan
Sekali lagi, kita di dalam situasi seperti ini, generasi soleh, generasi Qur'ani, generasi yang berakhlak, tentu sangat kita harapkan untuk bangsa yang akan datang di masa depan. Karena mereka lah yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan negeri ini. Kalau negeri ini dipegang oleh orang-orang yang soleh, tentu akan membawa keberkahan bagi semuanya. Sebaliknya kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang mungkin durhaka, tidak soleh, akan membawa bencana. Itu tugas kita semua, dimulai dari masyarakat paling kecil di keluarga kita. Kita usaha sambil memberikan contoh, termasuk ibu anak-anak. Disebutkan al-ummahatu madrasatul ula. Orang tua, ibu-ibu itu merupakan tempat belajar utama bagi anak-anak sejak kecil, dan bahkan sekali lagi masih ada di kandungan, akan menentukan bagaimana anak itu. Di samping tentunya kita perbanyak doa untuk anak-anak kita. Semua kita adalah anak, karena kita lahir dari orang tua. Anak yang soleh tentu akan selalu mendoakan orang tuanya, baik masih hidup, apalagi nanti di alam barzakh orang tua kita. Mari kita doakan, karena dengan itu Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, insya Allah urusan kita akan dimudahkan untuk menjadi kebaikan-kebaikan, untuk bisa hidup yang baik, bahagia di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi di situasi seperti ini, termasuk kita lagi berduka saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Yang sudah wafat, anak-anak juga banyak menjadi korban, orang tua yang tidak berdosa menjadi korban. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah muliakan di alam barzahnya. Yang masih berjuang, mudah-mudahan diberikan kekuatan pertolongan Allah untuk bisa melawan berbagai bentuk kezaliman. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak lupa untuk selalu berusaha menolong mereka dimanapun, minimal dengan doa, syukur juga dengan donasi. Di dalam situasi seperti ini, kita selaku umat, sesama umat Muhammad, tentu akan merasakan pedihnya saudara kita di sana. Karena itu marilah kita berusaha menghantarkan generasi kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan ikhtiar sekaligus berdoa terus menerus sambil pengawasan secara intensif, baik offline maupun online. Mudah-mudahan rencana atau keinginan kita Allah mudahkan, Allah kabulkan untuk bisa menurunkan generasi yang soleh, generasi yang Qur'ani, generasi yang Islami, generasi yang berakhlak mulia, yang nantinya akan melanjutkan kehidupan setelah kita mungkin meninggalkan dunia ini. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد في أي مكان وبلد كان وخاصة في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة